Iya, terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, langsung ke Pak Bambang ya. Iya. Pak Bambang, ini parameternya seperti apa? Sebuah program seperti ganjil genap dikatakan berhasil. Baik, Mbak Ayu. Sebenarnya BPTJ punya KPI. Yang disebut Key Performance Indicators, ya kan? Karena kita bekerja punya KPI. Kalau KPI tidak tercapai, berarti kan fail ya. Berarti kita gagal lah. Nah, kita punya KPI sampai tahun 2019. Apa itu KPI-nya? Yang pertama adalah kita menghantarkan masyarakat point to point, tidak boleh lebih dari 1,5 jam. Paling lama 1,5 jam. Kita nggak boleh lebih dari itu. Ya. Nah, kemudian adalah KPI. KPI-nya apa? Misalnya di jalan tol. Di jalan tol tuh nggak boleh kecepatannya di bawah 60 km per jam, Pak Taufik ya. 40 km per jam lah. Nah, sekarang kan jalan tol dibiarkan seperti itu saja. Iya, betul. Nah, mestinya masyarakat aware terhadap itu kan. Nah, itu mau kita perbaiki ya. Makanya ada ganjil genap jalan tol, alasannya karena itu kan. Nah, kemudian pelayanan coverage untuk pelayanan umum, angkutan umum. Ya kan. Nah, itu sampai tahun 2019 itu 40%. Which is ini PR yang cukup berat Pak Taufik ya. Tapi kita harus optimis itu. Iya, harus optimis. Harus optimis 40%. Saya lakukan Pak Danung tahun ini 2018 ada 1000 bus kita hantarkan ke permukiman-permukiman. Kenapa demikian? Karena selama ini permukiman nggak pernah ada angkutan umum Pak ya? Iya, betul. Makanya bergeraknya pakai Toyota, pakai Honda. Inilah yang memenuhi jalan. Nah, itu satu KPI-nya. Saya mau create satu lagi KPI-nya. Apa itu? Tingkat kepuasan masyarakat. Saya tanya, Pak Danung, gimana nih transportasi umum? Sudah puas belum? Kalau belum puas berarti BPTJ fail. Ini kita lagi ukur Pak Taufik. Gimana ukur tingkat kepuasan masyarakat ini? Itu perlu. MTI juga melakukan itu. Karena kan kita melayani masyarakat kan. Jadi masyarakat perlu tahu kita apa sih yang diingin oleh masyarakat, apa sih yang diingin oleh komunitas-komunitas ini kan. Kita harus tahu gitu. Jangan kita asik sendiri pemerintah. Sementara masyarakat ekspektasinya beda kan. Ini kan harus ketemu kan. Makanya kita bersinergi dengan NTI. Jadi Pak Bambang, itu kan tadi dikatakan waktu tempuh ya Mbak Yu. Cuma kan yang diatur itu hanya beberapa ruas. Mungkin bisa kita lihat aturan apa namanya. Sekarang diperluas dari waktunya juga diperpanjang gitu ya. Nah, kan hanya ini Pak Bambang bisa dijelaskan jalur-jalur yang di ganjil genap kan hanya tertentu aja gitu Pak. Nah, kira-kira impact-nya bisa lebih luas dari area yang diatur atau ya hanya mengatur situ aja Pak gitu. Kita punya grafisnya. Grafisnya mungkin bisa dilihat area-area yang sekarang di extend apa namanya pengaturan ganjil genapnya. Nah, Bang, jadi kalau kita lihat kan ada di extend Pak ya, Rasuna, kemudian yang di Kelapa Gading. Nah, hanya jalur-jalur sangat tertentu aja Pak. Gimana Pak Bang? Jadi kalau kita bicara mengatur satu ruas, bukan berarti dia tidak punya dampak kemana-mana, ya kan? Nah, selama ini kan memang yang jadi titik kemacetan itu adalah pusat-pusat atau arteri primer di ruas baik di dalam kota Jakarta maupun di luar itu Pak. Makanya kita atur di situ. Kalau seandainya urat nadi ini lancar, itu akan mempunyai dampak kelancaran di tempat-tempat yang lain. Kira-kira gitu Pak Danung. Kita bicara kayak darah kita lah. Nah, darah kita bergerak kan. Kalau utamanya macet, itu akan dampaknya kemana-mana. Sampai yang saluran kecil-kecil juga macet. Kira-kira gambarnya seperti itu. Pengguna masyarakatnya gimana Pak? Setelah tadi dijelaskan Pak Bambang, ada keluhan, komplain Pak Iwan, Pak Pandu mungkin kita sampaikan sehingga kita berharap dengan ada masukan dari komunitas Pak Bang ya, ada usaha untuk improvement ketika proses implementasi. Mungkin Pak Mas Pandu dulu. Terima kasih. Anggota Mobilio itu ada berbagai profesi, banyak Mas. Dari mulai pengusaha, karyawan, kemudian mahasiswa, sampai driver online. Itu banyak, ada bicara kerugian, ada kerugiannya. Bicara keuntungan, ada keuntungannya Pak. Untuk karyawan mungkin waktu daya tempuhnya mereka tuh lebih cepat. Dia naik, mendorong dia untuk naik transportasi umum. Iya kan? Untuk transportasi umum. Ganjil genap, mobil kita ganjil, dia naik transportasi umum. Gitu ya? Iya, seperti itu. Untuk pengusaha mungkin kalau saat dia kirim barang, dia mobil genap, dia akan jadi mau beli mobil kedua Pak. Itu akibatnya. Selain itu kan kita juga punya anggota yang driver online Pak. Nah, driver online juga perpanjangan waktu, perpanjangan wilayah, ya kan? Itu mengakibatkan pendapatan mereka berkurang Mas. Yang biasa ganjil, dia bisa bermain di pinggir, sekarang nggak bisa main Pak. Dia bermain di jalur tikus itu juga tidak selancar apa yang kita kira. Semua
aparat. Tapi kalau dari sisi ini Pak, maksudnya kan setiap kebijakan pasti ada plus minusnya. Gitu. Kalau kita lihat, saya sendiri merasakan gitu bahwa sekarang jalanan Jakarta, terutama jalan-jalan protokol relatif lancar gitu ya, lebih lancar gitu ya. Itu sisi positif yang memang harus kita tarik apresiasi semaksimal mungkin gitu ya. Mas Iwan, apakah anggota komunitas juga punya ini yang sama gitu ya? Ya, jadi kalau di kita teman-teman yang terdampak di genap ganjil, mereka antisipasinya paling tidak kalau misalnya selama ini berangkat jam 6, ya berangkat lebih pagi lagi. Pulangnya lebih malam. Pulang lebih malam. Sekaligus dia kopdar malam sama teman-teman yang lain gitu ya. Terus ada beberapa teman-teman yang tidak terdampak langsung tapi dia punya aktivitas sehari-hari di situ. Kemungkinan dia akan menggunakan angkutan umum atau kendaraan roda 2 larinya. Atau satu lagi dia akan menumpang dengan teman yang satu arah. Satu yang dengan yang mobil genap atau ganjil gitu. Ya, jadi menyesuaikan. Kemudian kita menilai begitu diterapkannya genap ganjil, ya jalan-jalan memang langsung lengang dan langsung lengang ya? Ya langsung aksesnya bisa cepat. Cuman dampak di beberapa jalan yang selama ini lancar sebagai jalur alternatif akhirnya menumpuk gitu kan, seperti jalan Casablanca itu tadinya kan jalur panjang. Akhirnya kan orang larinya ke sana semua, yang dari Bekasi mau ke Jakarta juga mau ke Bekasi larinya ke situ. Tapi benar loh, kalau kita lihat trennya, 2 minggu terakhir Pak Bambang, kemacetan, kepadatan di jalan raya ini cenderung jam 9 malam ke atas ya, lebih malam. Saya lebih senang. Iya benar. Ada perubahan pola. Mereka menggeser beban. Merasakan beban ya. Tapi setidaknya lebih baik daripada punya 2 mobil, satu ganjil, satu genap, sama aja Pak Bambang. Iya Pak Bambang, jadi permasalahan transportasi Jakarta kan sangat kompleks ini. Satu, wilayahnya luas, kemudian juga kecenderungan masyarakat kita yang suka landed house sehingga sebaran penduduknya juga sangat besar sekali. Nah, kalau kita ngomong sesuatu yang lebih luas nih, lebih umum, sebenarnya mimpi sistem transportasi Jabodetabek seperti apa sih Pak Bambang yang dicita-citakan gitu ya, sehingga warganya itu tinggal di suatu megapolitan yang nyaman, yang tadi disampaikan Pak Agus tadi yang nyaman lah ya, yang aman gitu ya, dan time consumingnya juga masuk akal. Kira-kira seperti apa Pak Bambang impiannya? Ya, jadi kalau kita lihat tadi KPI tadi jelas kan, artinya bahwa memang satu syarat adalah kita bisa melayani masyarakat tuh kira-kira sampai 80% coverage area, ya kan, coverage area. Makanya ke depan Pak Dandung, Mas Dandung, kita membangun yang disebut dengan TOD, Transit Oriented Development. Kalau sekarang kan developer bangun perumahan kan bagaimana dia bebas lahan kan, tersebar gitu kan. Nah sekarang kita bangun di simpul transportasi. Sehingga apa? Sehingga mereka nanti otomatis berkumpul sehingga mereka bisa menggunakan moda transportasi yang ada dengan perpindahan antara moda. Jadi mereka diberi aksesibilitas. Kalau sekarang aksesibilitasnya kan adalah Toyota dan Honda. Nah, kita rubah. Aksesibilitasnya adalah angkutan umum. Itu adalah cita-cita kita. Sehingga nanti harapan kita adalah di Jakarta ini polusinya turun, suhunya turun, jadi kita nanti kalau mau naik angkutan umum pakai jalan kaki enak, udara sejuk. Seperti di luar negeri kan, udara kan sejuk kan. Karena CO2-nya itu rendah, temperaturnya juga turun gitu kan. Nah inilah harapan kita di Jakarta seperti ini. Lihat sekarang nanti di Sudirman Tamrin ya, lihat kan pedestriannya kan lebar-lebar. Pak Taufik ada untuk bersepedanya. Itulah cerminan ke depan. Asal jangan kendaraan roda 2 masuk ke trotoar. Nah, tadi edukasi. Nah, itu tugasnya teman-teman ini. Pak Taufik saya sini mengedukasi masyarakat. Jadi mengembalikan fungsi trotoar ya untuk pejalan kaki. Ini seru sekali, tapi kita harus rehat sejenak. Yang segar. Baik, tahan dulu, kita akan kembali saja jeda berikut ini. Acara ini didukung oleh